Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soimin soimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih dalam keadaan berpuasa, memasuki hari yang kedua. Harapan kita semoga puasa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa yang kita lakukan ini akan membawa efek positif dalam ketakwaan, dalam kebaikan-kebaikan diri kita. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin. Pemirsa DFTV, soimin soimat yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Kita masuk di bab yang kedua, yaitu pentingnya menjaga Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Nah, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikut ini. Hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah data yaumin. Kata Sayyidina Umar, suatu saat kami pernah duduk di samping Rasulullah. Jadi kalau kata nahnu itu beda dengan kata ana. Jadi kalau bahasa Arab ana itu cuma satu orang, tapi kalau nahnu berarti di situ banyak mewakili. Ya, mewakili banyak orang. Kami saat itu duduk di samping Rasulullah. Data yaumin, pada suatu hari. Ittola'a alaina rajulun. Nah, tiba-tiba datang seorang laki-laki syadidu bayadi siyab. Yang laki-laki itu putih bajunya, syadidu sawadi sya'ri, dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asarus safar, yang tidak nampak bekas-bekas perjalanan. Jadi artinya orang laki-laki ini seperti orang yang tidak melakukan musafir, tidak melakukan safar, tidak dalam perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami, ya, kata Sayyidina Umar, itu tidak ada yang mengenal. Nah, jadi benar-benar laki-laki itu dalam keadaan asing lah, ya, tidak ada sahabat satupun yang mengenal. Hatta jalasa ilan Nabi, sehingga seorang laki-laki itu duduk menghadap Nabi. Ya, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu laki-laki itu tiba di majelis itu, langsung laki-laki itu mendekati tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ya, seperti kayak orang sudah akrab begitu gitu, ya. Nah, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Nah, kemudian seorang laki-laki itu mendekatkan, menyandarkan dengkulnya, didekatkan dengan dengkul Rasulullah. Jadi dengkul seorang laki-laki tadi itu didekatkan, ya, menempel dengan dengkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan seorang laki-laki itu meletakkan kedua tangannya di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menggambarkan betapa seorang laki-laki itu sangat akrab,
dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala, kemudian seorang laki-laki itu bertanya, ya Muhammad, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari pertanyaannya saja itu sudah berbeda. Biasanya kalau sahabat-sahabat bertanya sama Rasul tuh nggak pernah menyebut dengan nama Rasulullah. Ya Muhammad tuh nggak mungkin kalau sahabat bertanya ya Muhammad. Ya. Nah, kalau sahabat-sahabat memanggil Rasulullah pasti ya Rasulullah, ya ayyuhan Nabi. Jadi nama-nama kebesaran Nabi Muhammad SAW. Seorang laki-laki ini bertanya, ya Muhammad, wahai Rasulullah, akhbirni anil Islam. Tolong ya Rasulullah, jelaskan kepada kami apa itu Islam. Nah, jadi begitu laki-laki itu menanyakan sesuatu kepada Rasul, pertanyaannya adalah apa itu Islam. Nah, faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah pun menjawab, al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Islam itu adalah mengucapkan syahadat, mengikrarkan Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah membaca syahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Rasulullah adalah utusan Allah. Nah, waktu zakah, kemudian melaksanakan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan melaksanakan ibadah haji, ini istata'ta ilaihi sabila. Kalau seseorang itu sudah mampu menjalankan. Nah, baik, kita sampai di sini dulu ya. Nanti hadis lanjutannya kita lanjutkan setelah pembahasan yang pertama ini. Nah, jadi seorang laki-laki itu kemudian bertanya kepada Rasul, apa itu Islam? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa Islam itu ada 5 pokok, ya, yaitu bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, artinya apa? Jadi setiap orang yang sudah mengaku dirinya sebagai Muslim, ya wajib melakukan 5 kewajibannya itu. Nah, berarti kalau ada orang mengaku seorang Muslim, tapi kok dia tidak menjalankan rukun Islam itu, maka ya jelas itu diragukan keislamannya. Nah, jadi pertama apa tadi? Membaca syahadat. Ya, jadi kata syahadat itu kalau diambil dari akar bahasa Arab, itu maknanya adalah sebuah kesaksian. Jadi seorang Muslim harus mempunyai kesaksian, harus punya ikrar, ya, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Nah, jadi makna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan hanya sebatas diartikan dengan makna yang harfiah, ya, tapi mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu artinya apa? Memasukkan nama Allah, memasukkan nama Rasulullah ke relung hati yang paling dalam. Nah, jadi sehingga ketika seorang Muslim sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu sampai mati tetap la ilaha illallah. Ya, makanya iman itu apa itu? Memasukkan, ya, kebesaran Allah di dalam hati kita, ya, sehingga apa? Sehingga kita mampu mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk dari hati kita. Nah, jadi kalau Allah sudah masuk ke hati, nanti kan dengan sendirinya kebesaran-kebesaran makhluk, ya, kebesaran-kebesaran dunia itu akan hilang dari hati kita. Karena memang yang pantas dibesarkan itu hanya Allah. Makanya setiap sholat kan kita selalu membaca apa? Allahu Akbar. Itu kan artinya kita ikrar, kita bersyahadat kepada Allah bahwa Allah lah yang maha besar, ya, dan kita ini kecil di hadapannya. Makanya kalau orang itu memahami
makna Allahu Akbar yang dibaca di saat sholat, harusnya hidupnya tuh nggak sombong gitu. Karena setiap hari diingatkan kan, dengan mengucapkan Allahu Akbar itu kan artinya bahwa manusia mengakui bahwa Allahu Akbar hanya Allah yang pantas diakbarkan, hanya Allah yang pantas dibesarkan. Jadi kalau kita sudah mengatakan Allahu Akbar, ya harusnya jangan membesarkan diri dong. Jangan membesarkan harta, jangan membesarkan jabatan, jangan membesarkan selain Allah. La ilaha illallah. Ya, itu makna dari antasyhada alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang dimaksud bersaksi bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu artinya apa? Ya, kita memasukkan ke dalam relung hati kita tidak ada suri toladan, tidak ada uswah, tidak ada qudwah, tidak ada idola ya yang kita idolakan dalam kehidupan dunia ini kecuali hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam Quran Allah sudah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa di dalam pribadi Rasulullah ada uswatun hasanah. Ya, ada suri toladan yang baik. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu enggak cukup hanya diucapkan dengan lisan, tapi implementasikan bahwa panutan yang terbaik dalam hidup ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita disuruh menjadikan Rasulullah sebagai uswah dan qudwah kita? Karena Rasulullah sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Karena Rasulullah sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa-dosa. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sesungguhnya sudah dipastikan kebenarannya oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah itu kecuali ucapan itu merupakan wahyu yang datang dari Allah. Jadi kalau sesuatu itu datang dari manusia biasa, bisa benar bisa salah itu. Ya, tapi kalau sesuatu itu diucapkan oleh Rasul, disampaikan oleh Rasulullah, maka yakinlah apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan wahyu yang datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa illa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Rasulullah ikuti, dan yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu di Ali Imran surat 3 ayat 31 itu. Jadi kalau betul-betul kita itu mencintai Allah, maka pintu mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah. Jadi yang dimaksud ungkapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bukan hanya sekedar bersaksi, tetapi bagaimana kita betul-betul memasukkan kebesaran Allah dalam hati kita sehingga keluar kebesaran-kebesaran dunia, dan kita memasukkan Rasulullah di dalam hati kita sehingga dalam hidup kita tidak ada idola kecuali hanya mengidolakan Rasulullah SAW. Jamaah di FTV yang dirahmati Allah, kalau kita itu mengidolakan bukan kepada Rasul, pasti belum tentu itu akan memuaskan diri kita. Coba sekarang berapa banyak orang-orang mengidolakan siapa gitu ya, seorang artis kah, atau yang senang bola mengidolakan jago pemain sepak bola ya. Pasti tidak mungkin ya idola-idola kita itu akan memuaskan sepenuhnya kepada kita. Ya. Karena apa? Karena ya namanya manusia biasa, itu kadang benar, kadang salah. Tetapi kalau kita mengikuti Rasul, mengidolakan Rasulullah, sudah, nggak usah ragu lagi sudah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu segala sesuatu sudah dibimbing oleh Allah. Ucapannya saja wahyu, perbuatannya semuanya terekam di dalam hadis. Ya. Jadi makanya kita belajar kitab hadis itu artinya supaya kita lebih mengenal ya siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kan mencakup 3 aspek ya. Ada
qaulun wa fi'lun wa tasdiqun nabi. Ya. Ada apa namanya? Ucapan, ada perbuatan nabi, wa taqrirun nabi, dan ada diamnya nabi. Taqrirun nabi itu artinya nabi diam itu pun menjadi hadis. Jadi diamnya nabi aja jadi panutan itu. Apalagi ucapannya, apalagi perbuatannya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bukan sekedar diucapkan di lisan. Karena kalau hanya diucapkan di lisan, ya, saya khawatir nanti yang masuk surga lisan kita saja itu. Kalau nggak dibuktikan dengan perbuatan kita. Jadi harus diucapkan dengan lisan dan kemudian diimplementasikan dengan perilaku, dengan perbuatan-perbuatan kita. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Islam yang kedua adalah wa tuqimus shalah. Yaitu setelah kita bersyahadat, maka kita buktikan bahwa kita mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, buktikan dengan kita tunduk terhadap aturan Allah. Apa sih aturan Allah itu? Ya sholat itu. Makanya kalau ada orang sudah baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kok enggak sholat, berarti orang itu tidak tunduk kepada Allah. Nah, jadi ucapan kalimah la ilaha illallah itu harus dibuktikan dengan ketundukan kita. Kita berserah diri kepada Allah. Karena makna Islam, ya, makna Islam itu kan kalau diambil dari akar bahasa Arab, itu kan berakar dari bahasa aslama yuslimu islaman. Artinya apa? Artinya Islam itu adalah sebuah ketundukan kita kepada Allah. Nah, jadi kalau orang itu sudah beragama Islam, maka sikap yang harus dilakukan pertama apa? Dia harus tunduk kepada Allah. Ya, kalau kita melihat semua makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya pada tunduk loh. Matahari tunduk kepada Allah. Buktinya setiap pagi dia keluar dari ufuk timur, sore dia tenggelam di ufuk barat. Itu karena tunduk sama Allah. Begitu malam hari, bulan pun datang. Itu pun karena tunduk kepada Allah. Angin sepoi-sepoi, itu pun karena tunduk kepada Allah. Jadi kalau matahari, kalau bulan, kalau makhluk-makhluk selain manusia, itu saja mau tunduk pada Allah. Padahal makhluk-makhluk itu nggak butuh surga loh. Matahari nggak butuh surga, bulan nggak butuh surga, itu aja mau tunduk kepada Allah. Lah kok ini ada manusia setiap hari minta masuk surga, tapi kok tunduknya kepada hawa nafsunya, kok tunduknya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Islam ya, dari akar bahasa Arabnya. Aslama yuslimu Islam. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Nah, itu ada di surat Yasin, surat 36 ayat 38-39. Jadi matahari itu berjalan di atas porosnya, itu karena tunduk kepada Allah. Bulan muncul di waktu malam hari, menyinari cakrawala di bumi, itu juga karena tunduk kepada Allah. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi bukti kita bersyahadat adalah kita melaksanakan sholat itu. Ya, melaksanakan sholat. Apalagi kata Rasulullah di dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-sholah. Jadi pertama kali amalan yang ditanya oleh Allah itu pertama adalah sholat. Ya, jadi bukan sedekah kita, bukan haji kita, bukan ngaji kita, tetapi pertama yang ditanya oleh Allah adalah sholat kita. Fa in kanati sholatu khairon fasairu amali khairun. Kalau sholat kita sudah beres, insya Allah yang amal-amal lain itu ikut beres. Tapi kalau sholat kita amburadul, sholat kita belum benar, yang lain pun akan sama. Ya, maka pemirsa DFTV, sholat harusnya kita jadikan kebutuhan, jangan hanya jadi kewajiban. Ya, karena kalau sholat itu jadi kewajiban, ya, itu nanti yang muncul beban. Pantes dengar azan pusing, dengar azan meriang. Ya karena apa? Karena sholat jadi kewajiban. Biasanya wajib-wajib itu mendatangkan beban. Coba kalau dirubah dari yang wajib menjadi kebutuhan, namanya butuh, ya nggak mungkin beban dong. Makan, minum, mencari rezeki itu kebutuhan.
maka itu tidak ada beban buat kita. Lapar ya makan itu. Tapi jangan sekarang makannya ya. Nanti nunggu beduk maghrib itu. Jadi kalau itu sudah jadi kebutuhan, sholat itu insya Allah tidak ada beban. Ya, karena kan hakikatnya bukan Allah yang butuh kita kan. Sesungguhnya kan kita yang butuh Allah. Hari ini semua manusia menjalankan sholat, Allah nggak untung kok. Dan hari ini semua manusia meninggalkan sholat, Allah juga tidak akan rugi. Karena kebaikan, keburukan itu akan kembali kepada manusianya sendiri. Ya, in ahsantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Baik, ini hadisnya masih panjang jadi saya harus menghemat waktu. Kita lanjut lagi setelah melaksanakan sholat, apalagi yaitu waktu zakah, laksanakan zakat. Sholat adalah hubungan vertikal, zakat itu bentuk dari hubungan horizontal, hubungan sosial. Maka setiap kali Bapak Ibu kalau belajar ilmu tafsir di Quran, setiap ada perintah sholat itu dibarengkan sama zakat. Itu artinya apa? Bahwa seorang muslim itu nggak cukup hanya hubungan vertikal tok. Ya, seorang muslim juga nggak cukup hanya hubungan horizontal tok. Dua-duanya harus sinergi, dua-duanya harus jalan. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ali Imran surat 3 ayat 112 itu. Duribat alaihimuddillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi dikatakan muslim yang baik itu ketika membangun dua dimensi, ada dimensi vertikal, ada dimensi horizontal. Vertikalnya adalah sholat, horizontalnya apa? Zakat itu, sedekah itu. Maka tanda-tanda orang sholatnya itu baik bukan hanya dilihat dari sholatnya, tapi akan dilihat sejauh mana sholat itu membawa kedermawanannya. Jadi kalau ada orang sudah rajin sholat, pelitnya 6.000 setan. Ya berarti apa? Berarti sholat yang dilakukan hanya hubungan vertikal, belum membawa kesolehan sosial. Nah, kesolehan sosial itu penting. Kesolehan sosial itu adalah bersedekah, zakat itu. Asdiku walau bitamroh, bersedekahlah walaupun dengan sebutir korma. Fa inna sodaqota tadfa'u sab'ina balaan. Karena sedekah itu bisa menutup 70 pintu macam bala. Insya Allah kalau orang rajin sedekah, pasti Allah akan menurunkan pertolongan di saat orang itu butuh pertolongan. Jadi kalau hari ini kita kepingin ditolong sama Allah, sering-seringlah kita menolong orang lain. Hari ini kan banyak orang kepingin ditolong sama orang, tapi cuek sama orang, nggak peduli sama orang lain. Lalu bagaimana Allah akan peduli sama kita gitu? Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu suka menolong kepada saudaranya. Maka rukun Islam yang ketiga apa tadi? Melaksanakan zakat tadi. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Adalah watasuma Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Seperti sekarang ini. Ya, kita melakukan puasa Ramadan dan puasa Ramadan itu bukan hanya sebatas menjalankan puasa, tetapi bagaimana puasa Ramadan itu membawa perubahan-perubahan diri kita. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar tentang ilmu ilmu hewan, ada yang namanya kepompong ya. Sebelum jadi kupu-kupu kan masih berupa apa? Kepompong. Biasanya untuk menjadi kupu-kupu itu puasa, ya. Itu puasa, nggak makan, nggak minum itu, ya. Maka setelah sudah nggak makan, nggak minum, maka kemudian akan berubahlah kepompong menjadi seekor kupu-kupu. Artinya kalau kupu-kupu puasa itu bisa merubah kepompong jadi kupu-kupu loh. Kan artinya ada perubahan gitu. Lalu bagaimana dengan manusia? Kok puasa nggak ada perubahan gitu. Ya. Nah, telur, tahu telur? Ya. Ayam itu kalau mau menetaskan anaknya, maka diingkrami telur itu. Saat ayam itu mengengkrami telurnya, itu nggak makan, nggak minum loh itu. Makanya kalau kita punya ayam babon, ya, apa maksudnya ayam betina itu, kalau dia mau mengengkrami telurnya supaya jadi anak, ya, maka ayam itu nggak makan, nggak minum tuh, dia engkrami bisa 2 sampai 3 hari. Coba ketika kita kasih makan, dipatok tangan kita, nggak mau dia, karena dia tirakat, karena dia kepingin merubah telur itu supaya menjadi anak ayam. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Setelah apa? Ayam itu dia berpuasa,
akhirnya telur pun berubah menjadi anak ayam. Nah, lalu puasa kita ini mampu nggak merubah? Apa jangan-jangan puasa nggak puasa sama saja kita? Harus ada perubahan. Maka itulah yang dimaksud la'allakum tattaqun. Buat tujuan puasa bukan untuk puasa, tapi tujuan puasa adalah untuk takwa, agar berubah kita. Kemudian yang berikutnya apa? Yang kelima adalah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka sempurnakan syahadat kita, salat kita, zakat kita, puasa kita, sempurnakanlah dengan ibadah haji. Ya, sampai Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada pahala haji mabrur yang pantas kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita masih punya lanjutan lagi. Setelah itu seorang laki-laki tadi kemudian dia menjawab atas jawaban Rasulullah, qala sodakta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sodakta, sungguh benar engkau Rasulullah. Nah, ini kan agak aneh ya. Orang kalau bertanya kan ucapannya mesti syukron, jazakallah, terima kasih atas jawabannya. Ini ketika dijawab seorang laki-laki tadi, dia malah mengucapkan sodakta ya Rasulullah, sungguh engkau benar ya Rasulullah. Jadi ini menggambarkan memang seorang laki-laki sudah tahu sebetulnya sebelum dia bertanya. Nah, lalu siapa laki-laki misteri ini? Nah, ikuti sampai selesai ya, ikuti sampai selesai. Ini belum selesai ini. Kemudian fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Akhirnya kata Sayyidina Umar yang menjelaskan tentang sanad hadis ini, akhirnya kami semuanya dibuat heran. Kok dijawab ucapannya malah benar engkau ya Rasulullah. Akhirnya seorang laki-laki itu bertanya lagi, qala fa akhbirni anil iman. Tolong ya Rasulullah, apa itu yang namanya iman? Qala, maka Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala saddaqta. Nah, kemudian seorang laki-laki tadi bertanya lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong dong jelaskan kepada kami tentang apa itu iman. Nah, setelah bertanya Islam, kemudian bertanya tentang iman. Nah, sekarang sebelum saya menjelaskan hadis ini, apa bedanya iman sama Islam? Ya. Kalau iman pasti Islam, tapi kalau Islam belum tentu beriman. Makanya di Al-Qur'an surat Al-Hujurat, surat 49, ya, surat Al-Hujurat, surat 49, ayat 14, di situ ada perbedaan antara Islam dan iman. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Qalatil a'raf, asbabun nuzul ayat ini, Rasulullah itu pernah didatangi ada sekelompok orang Badui. Datang ke Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya. Akhirnya orang Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, kami telah beriman. Maka Rasulullah disuruh oleh Allah, qul lam tu'minu walakin aslamna. Ya Rasul, katakan bahwa mereka itu baru Islam tapi belum beriman. Kenapa? Karena imannya belum masuk ke dalam hatinya. La yalitskum min a'malikum syai'a. Jadi imannya belum masuk ke dalam hatinya. Jadi kalau iman itu lebih tasdikun bil qalbi. Jadi bukan hanya dilihat dari makna fisikal. Ya. Kalau Islam kan lebih pada amal-amal soleh, ya, sholat, puasa, haji, ya. Tapi kalau iman itu tersembunyi. Iman itu adalah bagaimana mentasdikkan, membenarkan Allah di atas segala-galanya. Nah, jadi makanya kalau orang beriman pasti Islam, tapi kalau Islam belum tentu
beriman. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang iman. Apa itu iman? Kemudian Rasulullah menjawab, iman adalah antuk minabillah wa malaikati. Iman itu pertama kepada Allah, kedua kepada para malaikat. Nah, mengimani Allah tentunya kita menomorsatukan Allah, ya, tidak menomorkesekiankan Allah. Jadi begitu kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La mansur, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali adalah Allah. La ilaha illallah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. Nah, mengimani malaikat itu artinya kita percaya bahwa selain manusia itu ada makhluk gaib yang namanya malaikat. Malaikat itu siapa? Allah jelaskan di surah At-Tahrim itu. Surah 66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu di surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6. Ayat yang mau terakhir ya, jangan dari awal. Jadi malaikat itu enggak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat itu sami'na wa ta'na. Karena malaikat itu enggak diberi nafsu oleh Allah. Nah, maka alangkah indahnya kalau kita mewarisi sifat-sifat malaikat. Karena kita nggak mungkin bisa jadi malaikat. Sifatnya aja kita warisi. Apa itu? Sami'na wa ta'nanya itu loh. Malaikat itu nggak pernah ngeyel gitu. Ya, manusia itu nggak pernah ngeyel. Padahal malaikat itu tidak butuh surga. Yang butuh surga kan manusia sama jin kan. Malaikat saja yang nggak butuh surga nggak mau bangkang sama Allah. Ini ada manusia mau masuk surga kok bangkang, ngeyel terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah wa kutubihi, mengimani kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah itu enggak cuma Al-Qur'an loh ya. Nah, itu ada di Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunaz shalah wa yu'tunaz zakah kemudian walladzina yu'minuna bil ghaibi wa walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, jadi orang yang bertakwa itu adalah mengimani kitab-kitab baik yang namanya Al-Qur'an atau kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Cuma ada bedanya. Ini mungkin saya perlu menjelaskan. Kalau mengimani kepada Al-Qur'an itu ada 3 cara membaca, mengkaji, mengamalkan. Jadi enggak cukup hanya cuma dibaca, harus ada kajian. Karena kalau cuma dibaca nanti dapat pahalanya tok. Ya, tapi nggak dapat pencerahan nanti. Supaya dapat pencerahan ya dikaji. Apakah cukup hanya dibaca, dikaji? Belum cukup, kecuali diamalkan. Jadi ada 3M, membaca, mengkaji, mengamalkan. Syukur-syukur tambah 1M lagi, apa? Menghafal Quran. Ya. Nah, kalau mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran itu nggak wajib membaca, nggak wajib mengkaji. Ya, karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu sudah mencakup, menyempurnakan dari isi-isi kitab sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen tahu, Pak Ustadz, aku kepengen tahu kitab Injil, aku kepengen tahu isinya kitab Taurat, aku kepengen tahu isinya kitab Jabur, nggak perlu kita cari kitab-kitab aslinya. Karena kitab-kitab itu sudah diangkat oleh Allah bersama nabi-nabi ketika yang dituruni kitab-kitab itu sudah diambil oleh Allah. Nabi Isa meninggal, kitab Injil udah nggak berlaku. Ya, Nabi Musa meninggal, diangkat itu Taurat. Nabi Dawud meninggal, Zabur udah nggak berlaku. Tapi Al-Quran tidak. Walaupun Nabi Muhammad sudah tiada, Al-Quran dijamin oleh Allah sepanjang masa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi kalau mengimani kitab-kitab sebelum Quran, Injil, Taurat, Zabur itu hanya percaya ada, tapi nggak wajib diamalkan. Ya, beda dengan mengimani apa? Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah wa rusulihi wal yaumil akhir, yaitu mengimani para rasul. Jumlah rasul semuanya ada 313 ya, dan yang wajib kita imani hanya 25. Jumlah nabi ada 124.000 nabi ya. Yang rasul pasti nabi belum tentu rasul. Apa bedanya? Rasul diberikan wahyu untuk dirinya, untuk umatnya. Kalau nabi hanya untuk dirinya sendiri wahyu itu. Ya. Nah, kemudian wal yaumil akhir, kita wajib percaya akan adanya hari kiamat. Nah, kapan hari kiamat?
Itu yang tahu hanya Allah. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Jadi kiamat itu pasti ada. Tapi kapan terjadinya kiamat? Wallahu alam. Makanya kita nggak boleh percaya sama orang yang ramal-ramal. Katanya tahu kiamat itu datang tahun ini, bulan ini. Nggak boleh percaya kita. Ya. Dulu kan ada yang ngeramal kiamat katanya datang tahun 2012. Katanya 2012, bulan 12, tanggal 12, jam 12. Yang ramal kena kiamat duluan sekarang ya. Udah nggak usah saya jelasin, udah pada tahu semuanya ya. Jadi nggak boleh kita percaya karena hari kiamat itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada tanda-tandanya. Ya, apa tanda-tanda kiamat? Kalau kita buka di dalam salah satu hadis, wa min asyrati sa'ah ayurfa'al ilmu ayutarul jalu ayusrabal khamru ayaksuwaz zina hatta li khamsina imra'ah wa rajulun wahid. Tidak akan terjadi kiamat kecuali ada tanda-tanda. Tanda-tanda pertama apa? Diangkatnya ilmu agama oleh Allah. Banyaknya ulama-ulama yang wafat, enggak ada regenerasinya. Kemudian muncullah jahiliyah baru. Jahiliyahnya sama, hanya beda casing. Ya, dulu jahiliyah kan ibu-ibu melahirkan anak perempuan dibunuh. Sekarang belum lahir sudah diaborsi. Kan sama-sama jahiliyahnya itu. Ya. Kemudian wa aisyrabal khamru, minuman narkoba jadi kebiasaan, dan sekarang sudah nampak ya narkoba sudah luar biasa. Bahkan menurut BNN korban meninggal karena narkoba dalam sehari itu antara 40-50 per hari loh. Ya. Jadi luar biasa. Nah, kemudian hatta ayak suwaz zina, tanda kiamat itu zina merajalela. Hatta li khamsina imra'ah wa rajulun wahid, sehingga pada saat itu satu laki-laki bandingannya 50 perempuan. Ya, dan sekarang kita lihat populasi perempuan sudah lebih banyak daripada laki-laki. Itu tanda-tanda kiamat, sudah nampak itu. Ya. Kemudian yang berikutnya wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu mengimani takdir. Baik takdir yang baik maupun takdir yang tidak baik. Nah, termasuk terjadinya corona ya pada saat sekarang ini sudah ada takdir dari Allah. Jadi sebagai orang beriman jangan kita menanyakan, loh kenapa kok ada corona? Sudahlah, ini takdir Allah. Dan pasti yang namanya rencananya Allah itu enggak mungkin lebih jelek dari rencananya manusia. Ya, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Ya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, pencipta yang paling ahsan, pencipta yang paling top itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia hanya tinggal jalani hidup, semuanya sudah ada takdirnya, semua sudah ada ketetapannya. Sampai kapan Pak Ustadz menghadapi seperti ini? Ya sampai Allah merubah ketetapannya sendiri, karena kita nggak bisa mengatur Tuhan. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Qala Sodakta ya Rasulullah. Akhirnya orang laki-laki tadi menjawab, sungguh benar engkau ya Rasulullah. Kemudian kita lanjut lagi, qala fa akhbirni anil ihsan. Jadi buat jamaah yang bisa membuka kitab hadis Arba'in Nawawiyah, silakan ya dibuka di rumah masing-masing. Ya, karena ini kajian kita membedah kitab ya. Nah, jadi supaya apa yang kita bahas ini betul-betul jelas ada sumbernya. Nah, kemudian seorang laki-laki itu bertanya lagi, qala fa akhbirni anil ihsan. Ya Rasul, tolong jelaskan kepada kami apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, jawab Rasulullah, ihsan itu adalah an ta'budallaha, yaitu kita menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kita melihat Allah, fa illam takun tarahu, kalau kita tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi ihsan itu apa? Ihsan itu implementasi dari sifat ma'rifatullah. Ya. Jadi ihsan itu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Ketika kita sendiri kita merasa keduanya Allah. Ketika kita berdua kita merasa ketiganya Allah. Itulah yang disebut ihsan itu. Dan kita selalu merasa dihadiri oleh Allah. Dan tidak pernah orang-orang yang imannya baik itu merasa sendiri, merasa kesepian, itu enggak ada. Makanya kalau ada orang ngomong, Pak Ustadz aku kesepian Pak Ustadz, dipertanyakan keimanannya itu. Kalau betul-betul orang itu beriman kepada Allah, kenapa harus kesepian?
padahal dalam hidupnya selalu dihadiri oleh Tuhannya, selalu dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam bahasa Jepang ada istilah manunggaling kawula marang Gusti. Nah, itu bahasa Jepang itu. Kalau enggak orang Jepang enggak paham gitu ya. Jadi itu ma'rifat itu ihsan itu, ya. Jadi menyatunya seorang hamba dengan zat, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala fa akhbirni anis saah. Setelah itu bertanya lagi tuh seorang laki-laki itu, tolong kapan datangnya hari kiamat itu? Kemudian Nabi menjawab, qala mal mas'ul anha bi alamin nasail. Enggak mungkin orang yang ditanya lebih pintar daripada yang bertanya. Jadi Rasul pun sebenarnya sudah tahu itu laki-laki itu siapa sebetulnya. Buktinya Rasulullah ketika ditanya hari kiamat, tidak mungkin yang ditanya lebih pintar daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah tahu. Cuma Rasul masih merahasiakan itu. Siapa laki-laki itu? Nah, ikuti terus sampai selesai ini ya. Kemudian qala fa akhbirni an amaratiha. Nah, kemudian laki-laki itu mengejar lagi. Kalau begitu, kalau memang engkau enggak tahu kapan datang hari kiamat, tolong dong beritahukan kami apa tanda-tandanya. Nah, qala al antalidal amatu rabbataha, yaitu akan ada seorang hamba sahaya yang lahir dari anak majikannya, yang melahirkan dari anak majikannya. Ya, kan sekarang udah banyak lah ya. Apa namanya? Terjadi perzinahan antara hamba sahaya dengan majikan itu. Ya, kalau sekarang ya majikan sama pembantu rumah tangga itu, ya. Itu. Makanya kalau cari pembantu rumah tangga, hati-hati, harus istikharah dulu itu, ya, harus istikharah. Ya, nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya wa antaral khufata al urata al alata ri'a asya, yaitu tanda kiamat adalah nanti ada orang yang miskin sampai dia itu telapak kakinya enggak pakai sandal. Ini saking miskinnya. Al-alah, ri'a asyah. Jadi dia itu kayak apa ya? Dia orang miskin ya, dalam keadaan telanjang. Ini menggambarkan betapa miskinnya sampai baju aja enggak ada itu. Wa yatatawaluna fil bunyan, dan tiba-tiba orang miskin itu jadi orang kaya mendadak. Dan dia memperbaiki bangunan-bangunan rumahnya, bangunan-bangunan gedung. Udah nampak semuanya itu, ya. Jadi kalau kita lihat banyak orang-orang yang tadinya miskin kemudian dia kaya mendadak, ya. Dan kemudian akhirnya berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tingkat yang tinggi. Nah, ya. Dulu kan di Arab orang miskin itu selalu dihubungkan sama sandal. Kalau dia nggak punya sandal itu orang miskin. Ya, coba kita lihat sekarang di Mekah, di Arab sekarang bangunan-bangunan tertinggi ada di sana semuanya. Jadi sebetulnya sudah nampak ini tanda-tanda kiamat itu. Sumang tolako falabistu malian. Kemudian summa qala ya Umar, atadri manis sa'il. Akhirnya setelah itu laki-laki itu sumang tolako falabistu. Setelah laki-laki itu bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang hari kiamat, tiba-tiba laki-laki itu langsung pergi begitu saja. Ya, sumang tolako falabistu malian. Kemudian kata Umar, aku diam sejenak. Kemudian sumakola, setelah itu Rasulullah berkata, ya Umar, atadri manis sa'il. Umar, tahu nggak siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Nabi, ketahuilah wahai Umar, yang datang laki-laki yang rambutnya hitam, yang pakai baju serba putih, yang bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang hari kiamat, ketahuilah bahwa dia adalah malaikat Jibril yang sengaja didatangkan oleh Allah, datang ke Khalaqah, datang ke majelisku ini untuk mengajarkan kita semuanya apa itu agama, apa itu iman, apa itu kebenaran. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, hadis kedua sudah selesai. Ada baik, berarti nggak ada pertanyaan. Ya, nanti pertanyaannya lewat WA saja. Kalau mau bertanya, sudah punya WA saya kan? Nah, nanti melalui WA saja. Kalau Pak Ustadz nggak cepat-cepat balas WA-nya,
berarti kuotanya lagi habis itu ya. Berarti kalau bertanya kepengen cepat dibalas, isi dulu itu kuotanya itu. Ya, enggak bercanda ya, bercanda. Biar enggak terlalu lapar kita berpuasa. Baik, saya kira itu kajian kita, hadis yang kedua sudah kita selesaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan semoga dengan kajian ini kita sudah tahu kan apa itu makna Islam, makna iman, dan kita supaya supaya menjaga iman dan Islam kita, bukan hanya kita lakukan dalam kehidupan dunia, tapi kita bawa Islam dan iman kita sampai akhir hayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.